Fuck my lord, you might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel Endeavor Lovers. Seperti yang kita tahu, Saitama adalah hero dengan kekuatan abnormal karena dia bisa menghajar sebagian besar musuhnya dalam satu pukulan. Alasan bagaimana hero itu mendapat kemampuannya sendiri karena latihan yang ia jalani selama 3 tahun. Namun omongan Saitama langsung ditolak mentah-mentah oleh Genos. Dari situlah ada pendapat yang mengatakan jika Saitama sebenarnya adalah avatar dari dewa yang menjadi musuh God. Apakah benar kalau Saitama merupakan avatar dewa yang menjadi musuh God? Nah, kali ini kita akan bahas kemungkinan itu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Untuk menjawab kemungkinan jika Saitama adalah avatar dari dewa yang menjadi musuh God, kita lihat dulu ada 6 alasan yang memperkuatnya. Alasan pertama adalah mengenai latihan yang dijalani oleh Saitama. Pada dasarnya, menu latihan Saitama itu hanya sekedar metode pembentukan otot biasa dan tidak mungkin bisa melepas limiter seperti dari teori Dr. Genus. Kalau kita lihat di episode 3 anime One Punch Man, Saitama pernah berkata pada Genos bahwa rahasia kekuatannya adalah menu latihan 100 kali push up, sit up, dan juga squat jump selama 3 tahun berturut-turut, ditambah berlari 10 km serta tidak menggunakan AC dalam musim panas atau dingin. Akan tetapi, Genos langsung membantah bahwa menu yang dilakukan Saitama itu cuma pelatihan pembentukan otot biasa yang pastinya bisa dilakoni para hero lain yang berfokus pada kekuatan fisik. Dr. Genus sebenarnya juga telah membuat teori bahwa ada kemungkinan Saitama telah berhasil melepas limiter dengan konsekuensi menjadi botak dan penurunan kemampuan merasakan emosi. Jadi di sini Dr. Genus mengatakan kalau latihan yang dialami Saitama tidak lebih hanya untuk membuka limiter saja. Karena kalau latihan itu bisa membuat Saitama menjadi punya kemampuan dewa, berarti Super Alloy Dark Sign dan Silver Fang yang notabene telah melalui latihan yang lebih berat dan lebih lama daripada Saitama, harusnya juga bisa ada di level setara dengan Saitama. Tapi kenyataannya, dua hero itu masih jauh dari level Saitama. Kalau kita lihat mengenai masalah limiter ini, kita bisa ambil kasus Garou. Garou ternyata limiternya sudah rusak setelah melewati puluhan pertarungan hidup dan mati yang membuatnya bisa mencapai level seperti saat ini. Tapi bahkan Garou yang sudah melepas limiternya pun masih kalah dari Saitama. Sehingga pastinya ada lagi selain masalah limiter yang membuat Saitama mencapai kemampuan level dewa. Alasan kedua mengapa Saitama dicurigai adalah avatar dari dewa selain God adalah dari kondisi fisik Saitama yang sangat kebal akan segala bentuk lingkungan ekstrim. Kalau kita lihat, pada dasarnya metode pelatihan ekstrim tidak akan membuat manusia kuat akan segala hal, kecuali jika limiternya rusak dan bermutasi menjadi monster, seperti pada kasus Garou. Nah, Saitama sendiri terbilang aneh, karena tubuhnya kebal dari segala macam lingkungan ekstrim, entah itu suhu dingin, panasnya magma, ruang hampa udara, bahkan sampai radiasi kosmik. Tapi tidak ada perubahan sama sekali dari fisik Saitama. Kita bandingkan dengan Dark Sign yang membentuk ototnya selama bertahun-tahun, tapi tubuhnya masih bisa terluka oleh asam Fuhrer Ugly. Bang juga sampai berdarah-darah menahan efek radiasi yang terpancar dari Garou, meski sering berlatih selama puluhan tahun. Alasan ketiga Saitama adalah avatar dewa. Ketika kita melihat serangan Saitama bisa berefek kepada hal-hal supranatural. Hal ini terjadi dalam pertarungan Child Emperor dan Phoenix Man dalam versi kedua chapter 103. Di sini, Phoenix Man yang tertarik pada Child Emperor membawanya ke Phoenix Space. Di sana dia mencoba membujuk hero cilik itu untuk mengikuti jejaknya menjadi monster dan mencapai kejayaan. Untungnya Saitama berhasil masuk dengan menuju dimensi tersebut, sehingga Child Emperor terbebas dari pengaruh monster tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa serangan fisik Saitama mempengaruhi hal-hal supernatural seperti dimensi pribadi milik Phoenix Man? Jika itu murni hasil latihan seperti yang hero itu katakan. Alasan keempat adalah salah satu staf asosiasi pahlawan pernah berkata bahwa seakan-akan dewa bersemayam dalam tubuh Saitama. Kadang kita menganggap jika clue seperti ini hanyalah clue sepele, yang mana tidak perlu kita pikirkan, mungkin saja itu hanya sekedar perumpamaan saja. Tapi bisa jadi itu bukan sekedar perumpamaan. Memang Saitama mungkin punya keistimewaan. Petunjuk ini muncul saat Saitama dan Genos ikut ujian masuk pahlawan profesional.
Biono sukses baik di ujian teori dan praktik sehingga langsung masuk peringkat S. Sedangkan Saitama justru gagal total di ujian teori, tapi nilai fisiknya sangat sempurna. Nah, salah satu staf Asosiasi Pahlawan pernah berkata bahwa Saitama bukan hanya sekedar berhasil dengan nilai sempurna di tes praktik, tapi juga memecahkan semua rekor ujian kekuatan fisiknya. Saking ngerinya, staf tersebut beranggapan seakan-akan Saitama seperti dirasuki oleh dewa. Alasan kelima adalah Boros langsung menganggap Saitama sebagai wakil agung di planet bumi. Perkataan staf yang menyinggung seolah-olah Saitama dirasuki dewa seperti diamini oleh alien satu ini. Saat bertemu, Boros langsung tahu bahwa ada potensi mengerikan yang tersimpan pada hero tersebut karena dia mengetahui ada ramalan tentang petarung hebat yang bisa memberikan tantangan dalam pertarungan. Boros bahkan langsung menganggap bahwa Saitama adalah wakil agung dari planet bumi. Karena Boros bisa merasakan energi dalam diri Saitama benar-benar tidak terbatas. Nah, ucapan Lord Boros bisa dibilang menarik karena dia seperti menyadari Saitama seperti makhluk yang terpilih sebagai perwakilan bumi, sehingga tidak mengherankan jika Saitama bisa memiliki kekuatan segila itu. Dan alasan keenam, kita bisa melihat Blast pernah menyinggung soal pertikaian dua dewa pengatur realita. Jika sebelumnya kita membahas tentang eksistensi Saitama sebagai avatar dewa yang memusuhi God, maka pada poin ini kita akan membicarakan dua dewa yang dimaksud. Saat membujuk Garou untuk ikut dirinya, Blast sempat berpikir jika seandainya pemuda itu tidak ikut dirinya, ini akan menjadi pertarungan dua entitas dewa untuk membuktikan siapa yang benar dan salah. Sebenarnya ada ambiguitas dalam perkataan Blast ini. Dua dewa ini bisa jadi maksudnya adalah Blast dan juga Garou, atau Blast ini sebenarnya sudah menduga jika akan ada lawan Garou yang selevel dengan dirinya yang akan datang, dan tidak lain adalah Saitama. Jika kita melihat kebiasaan God menjadikan beberapa manusia sebagai bidaknya dengan memberi kekuatan, maka tak aneh jika musuh bebuyutannya juga melakukan hal yang sama. Bedanya jika God sering gagal karena para bidaknya kalah oleh para hero bumi, maka dewa yang memusuhinya sudah menemukan satu bidak yang cocok, yang kemungkinan adalah Saitama itu sendiri. Ada satu alasan tambahan dari Garou sendiri. Garou ternyata secara sadar mengatakan jika tinju yang menantang dewa yang dimaksud Sage Centipede tidak lain tidak bukan adalah Saitama itu sendiri. Di sini kalau kita lihat lagi, selain Staff dan juga Boros, ada lagi dua karakter yang juga beranggapan bahwa Saitama bukan sosok sembarangan. Yang pertama Sage Centipede dan juga Garou. Sage Centipede sendiri mengatakan ketika dia datang bersama Evil Natural bahwa tinju yang menantang dewa sudah ada di bumi. Saat itu, Garou sempat GR, dia mengira bahwa itu adalah dirinya sendiri. Namun selama pertarungannya dengan Saitama, Garou menyadari bahwa tinju yang menantang dewa yang dimaksud oleh Sage Centipede sendiri adalah Saitama. Setelah Garou mendapatkan mode Cosmic Fear, Garou baru menyimpulkan jika sosok yang bisa melawan Saitama adalah tinju dewa lagi, yaitu dirinya sendiri yang diberi kekuatan oleh God. God juga sempat menyinggung tentang Saitama saat bertanya hal apa yang bisa mengalahkan tinju yang menantang dewa pada Garou. Jadi, bisa saja ada kemungkinan Saitama memiliki anugerah tertentu seperti halnya Garou, di mana dia mungkin dijadikan avatar oleh entitas tertentu yang memusuhi God. Namun dia tidak sadar tentang hal itu sejak awal. Nah, itulah pembahasan tentang kemungkinan Saitama adalah avatar entitas tertentu yang memusuhi God. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang.
Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah Grand Prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah Grand Prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah Grand Prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!